Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan dilema honorer atau tenaga non ASN. Jadi hari ini di tanggal 20 Agustus 2024 adalah hari pertama di mana calon pelamar CPNS bisa mulai membuat akun SSCASN dan mendaftar CPNS. Tetapi saya rasa ada dilema bagi para honorer atau tenaga non ASN. Apakah mereka akan mendaftar sebagai CPNS atau tidak? Terutama para honorer atau tenaga non ASN yang memenuhi syarat ya, dari segi umur 18 sampai 35 tahun. Di luar formasi dosen, kemudian dokter spesialis dan peneliti. Jadi saya rasa ada dilema dari honorer atau tenaga non ASN. Kenapa? Karena jika mereka, para honorer ini mendaftar seleksi CPNS, para honorer ini tidak bisa mendaftar seleksi P3K jika seleksi P3K dibuka di tahun 2024 ini. Karena menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, calon pelamar hanya boleh melamar pada satu jenis pengadaan ASN saja. Jika CPNS ya CPNS saja. Kemudian jika P3K ya P3K saja. Tentunya ada kebingungan bagi para honorer atau tenaga non ASN di sini gitu ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu ya kabar terkait dengan akan dibukanya seleksi P3K di bulan Oktober. Walaupun ini belum jelas gitu ya. Karena informasi ini beredar melalui pesan WhatsApp gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah menerima pesan ini bahwa seleksi P3K akan dibuka di bulan Oktober. Tetapi kalau menurut saya harapannya jika memang benar seleksi P3K dibuka di bulan Oktober, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB atau BKN seharusnya mengumumkan hal ini secara jelas gitu ya. Sehingga tidak terjadi kebingungan oleh para honorer atau tenaga non ASN. Apakah mereka akan mendaftar sebagai CPNS atau tidak. Karena jika benar dibuka di bulan Oktober, mereka pastinya akan mempertimbangkan peluangnya gitu ya. Kalau memang formasi CPNS yang dibuka sedikit, mereka pasti akan memilih untuk mendaftar sebagai P3K. Tetapi jika P3K atau seleksi P3K dibuka di tahun mendatang 2025, tentunya para honorer atau tenaga non ASN ini punya peluang untuk mencoba seleksi CPNS terlebih dahulu. Karena jika seleksi P3K di tahun 2025 atau diadakan di tahun 2025, tentunya para honorer atau tenaga non ASN bisa untuk mendaftar walaupun sudah mendaftar sebagai CPNS di tahun 2024 ini. Jadi saya rasa pemerintah punya waktu, karena pendaftaran CPNS sampai 6 September ya mungkin akhir September gitulah. Pemerintah seharusnya sudah bisa mengeluarkan pengumuman kapan dibukanya seleksi P3K. Karena ini sangat penting menjadi pertimbangan bagi para honorer atau tenaga non ASN. Apakah mereka akan mendaftar seleksi CPNS atau tidak. Jadi kita berdoa ya, berharap semoga segera, walaupun misal seleksi P3K benar dibuka di bulan Oktober, pemerintah mengumumkan hal tersebut secara jelas. Jadi honorer atau tenaga non ASN tidak bingung lagi. Dan saran saya bagi para honorer atau tenaga non ASN, jangan buru-buru mendaftar sebagai CPNS. Tunggu dulu sampai pemerintah mengeluarkan pengumuman itu tadi. Dan kalau tidak ada pengumuman, baru mungkin saya tidak bisa lagi memberikan solusi gitu ya. Apakah teman-teman harus mendaftar sebagai CPNS atau tidak. Itu semua keputusannya ada pada teman-teman. Tetapi yang jelas sabar dulu, jangan buru-buru mendaftar sebagai CPNS. Khususnya bagi para honorer atau tenaga non ASN yang berpeluang besar untuk diterima sebagai P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.